Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Utak-atik Koalisi Indonesia Maju untuk siapa yang berlaga di pemilihan gubernur untuk 3 wilayah besar di Pulau Jawa sudah hampir selesai. Setelah Deddy Mulyadi didukung Golkar di Pilkada Jawa Barat, peluang Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta terbuka lebih lebar. Kita selalu mencalonkan bersama-sama karena Partai Golkar we are not walking alone. We are walking together with Koalisi Indonesia Maju. Janji Golkar kepada Koalisi Indonesia Maju tetap solid, satu barisan dalam koalisi pemenangan pemilihan presiden ditepati. Setelah pada Jumat malam, utusan Golkar menemui calon gubernur Jawa Barat yang digadang-gadang Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Supaya Jawa Barat lebih baik lagi, kemajuan, dapat pedagognya, dan kita tadi sudah berdiskusi banyak, intinya bahwa kita mendukung Deddy Mulyadi untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Dan Deddy tinggal menunggu restu Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto. Saya mengucapkan terima kasih ya buat Mas Inggi dan jajaran pengurus DPP Partai Golkar, khususnya buat Ketua Umum DPP Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, bahwa utusannya sudah datang ke Jawa Barat untuk ngajak ngomong serius masalah tunangan di Provinsi Jawa Barat. Sebagai calon pengantinnya setuju, tetapi kan persetujuan itu kan harus nanti diridoi, ya, direstui, bahkan aktanya harus ditandatangan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto. Dengan keputusan Golkar mendukung calon Gerindra maju bertarung di Jawa Barat, kini calon kuat dari Golkar yakni Ridwan Kamil mendapatkan sinyal kuat mendapat restu bertarung di Jakarta. Ya kan kita sudah perkembangan tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD Partai Golkar dan juga DPD Gerindra. Kemudian ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi, dengan pengurus Golkar juga antara lain Wakil Ketua Pak Ade Ginanjar. Jadi pembicaraan sudah sampai sana. Ya kan udah jelas kalau Jawa Barat begitu, Jakarta siapa masih nanya. Apalagi Jakartanya Kim Plus. Pada Juli lalu, RK sebelumnya sudah memberi sinyal bakal bertarung di Jakarta. Namun, masih menunggu restu dari Koalisi Indonesia Maju, khususnya Partai Golkar dan Gerindra. Ada daerah-daerah termasuk Jawa Barat dan DKI itu masih berhitung teh contoh dari mana calon gubernurnya di Kim, ya, siapa wakilnya, sehingga namanya saya itu belum per hari ini diputuskan secara resmi. Kalau resmi itu nanti kan saya undang wartawan. Halo. Kalau feeling saya sih Jakarta Jabar itu last minute. RK selama ini digadang-gadang dalam sejumlah survei sebagai calon lawan kuat Anies Baswedan di Jakarta. Anies di sejumlah survei seperti Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia punya elektabilitas tertinggi. Anies sudah berada di front runner, kalau PKS tiba-tiba hijrah, ya, hijrah politik ya ke Kim, paling tidak secara terbatas, tiba-tiba mendukung Ridwan Kamil, dan apakah potensi itu ada? Ada. Jangan lupa kemarin Presiden PKS Saihu secara terbuka kan, ya, Ridwan Kamil masih terbuka peluangnya, meskipun peluangnya tidak sebesar di Jawa Barat. Tetapi bukan berarti dia kartu mati di Jakarta, karena kemampuan Ridwan Kamil untuk menarik pendukung yang lain itu lebih kuat. Kalau Ahok tidak maju, itu Ridwan Kamil langsung dapat durian runtuh. Selisih dengan Anies jadi makin menipis. Bila benar prediksi Burhan bahwa Partai Keadilan Sejahtera mendukung RK maju di Pilgub Jakarta, maka Anies Baswedan tak bisa melaju hanya dengan 2 partai, yakni Partai Kebangkitan Bangsa dan Nasdem. Gabungan Nasdem dan PKB yang pertama kali mendukung Anies cuma 20 kursi.
Sementara itu syarat minimal dukungan pasangan calon di Pilgub Jakarta adalah 22 kursi. Analisa ini bisa jadi kenyataan bila menangkap sinyal petinggi Gerindra yang menyatakan bergabungnya partai di luar koalisi Indonesia Maju untuk Pilgub di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. PKS adalah lawan Kim dengan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 lalu. Saya yakin pada akhirnya di Pilkada Jakarta itu maksimal hanya akan terjadi 2 pasang aja. Pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Koalisi Indonesia Maju Plus itu yang akan plus ada partai lain dong yang ikut, kan begitu. Bila benar cuma ada 2 pasang di Pilgub Jakarta, maka selain pasangan dari Koalisi Indonesia Maju, hanya ada satu lagi yang bertarung. Merujuk survei, selain Anies dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang punya elektabilitas tinggi. Ahok ini adalah Ketua DPP PDI Perjuangan yang elektabilitasnya di bawah Anies dan di atas Ridwan Kamil. Namun, untuk mengusung jagonya, Ahok atau siapapun PDI Perjuangan juga mesti berkoalisi. Dan saat ini, itulah pekerjaan rumah Partai Banteng yang belum selesai. Tim Liputan, Kompas TV.